Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sallallahu alaihi wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majlis ilmu tafsir Ibnu Katsir. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada surat At-Takatsur ayat yang pertama. Dan insyaallah hari ini kita masuk pada ayat yang kedua. Begitu juga pada ayat-ayat selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Amin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan sebelumnya, pekan yang lalu sudah kita jelaskan istilah dari at-takatsur. Karena dengan at-takatsur itu bisa melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melupakan negeri akhirat. Itu salah satunya adalah dengan at-takatsur. Padahal hadis yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, yatba'ul mayyita thalathatun. Yang terakhir kita kaji kemarin, yatba'u al-mayyita thalathatun. Ada 3 hal yang pasti akan mengikuti mayit. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yang 2 kembali, yang 1 menetap. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya akan mengikutinya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Keluarga dan hartanya kembali. Wa yabqa amaluhu, sedangkan yang menetap adalah amalnya. Jamaah rahimakumullah, seseorang akan melalaikan dari beramal salih, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, terhalang oleh hartanya. Karena dengan harta banyak dikumpulkan, kemudian melalaikannya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan alhaakumut takatsur. Di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kehinaan kepada diri kita dengan 4 asbab. Idza tabayya'tum bil 'ainah. Udah jadikan betul. Sambil berjalan. Idza tabayya'tum bil 'ainah, kata Nabi, jika kalian berjual beli dengan cara 'ainah. 'Ainah itu salah satu bentuk riba dan termasuk pertama kali lahirnya riba dari 'ainah. Si fulan A membutuhkan uang 9 juta. Kemudian datang kepada si fulan B. Si fulan B ini dia tidak memberikan uang cash 9 juta, tapi adanya motor. Dia bilang uang nggak ada, adanya motor. Sudah, motor dikasihkan ke dia, ke si fulan A. Kemudian dia tanya, kalau cash berapa? 9 juta. Tapi kalau diangsur berapa? 10 juta. Sudah dikasihkan motor itu yang seharga 9 juta. Kemudian setelah itu oleh si fulan B dibayar 9 juta. Kemudian dia punya hutang berapa? 1 juta. Itulah inah. Sama dengan muntah darah. Jika jual beli kalian dengan inah, tidak tabayyakum. Kalau jual beli kalian dengan riba,
Kemudian yang kedua, wattaba'tum adnabal baqar. Jika kalian mengikuti buntut atau mengikuti ekor sapi, maksudnya adalah ternak terus dari pagi sampai sore sampai lupa dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengumpulkan harta juga tapi dengan cara yang hina. Yang kedua, mengikuti ekor sapi juga sama, itu juga mengumpulkan harta. Waraditum bizai, dan yang ketiga kata Nabi, kalian ridho, rela, senang dengan zar pertanian kalian. Pagi sampai sore, kadang juga ngatur air untuk pertanian dari sore sampai malam. Begitu. Sehingga lupa dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Terlalaikan juga. Apalagi harta juga sama. Yang keempat, wa taraktumul jihad. Dan kalian meninggalkan jihad. Meninggalkan perjuangan. Sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jamaah rahimakumullah, 4 hal ini kata Nabi itulah yang bisa menimpakan kehinaan kepada diri kalian. Tapi ujung-ujungnya apa? Alhaakumut takatsur. Mari kita lihat di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Al-Hadid surat berapa Al-Hadid? Surat ke-57. I'lamu, ketahuilah oleh kalian. Kalian harus tahu ilmunya. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu lainun, permainan, walahun, sendawurau, wazinatun, perhiasan, watafahurun, berbangga-bangga, bainakum, di antara kalian, watakaturun fil amwali wal aulad, dan berbanyak-banyak harta dan anak-anak. Kama tali ghaifin a'jabal kuffara nabatuhu, keadaan seperti itu laksana tanaman yang menakjubkan para petaninya. Apanya? Pohon-pohonnya, buah-buah. Summa yahiju fatarahu musfarra, kemudian seiring waktu menjadi menguning warnanya, tumbuh-tumbuhannya, buah-buahannya, biji-bijiannya tadi. Summa yakunu hutama, setelah itu kemudian setelah menguning warnanya dan menjadi hancur. Hanya sementara saja, gitu ya, menakjubkan mata bagi para petani. Wa fil akhirati, sedangkan di akhirat adzabun, akan mendapatkan siksaan sadidun yang sangat dahsyat. Wa maghfiratu minallahi wa ridwan, sedangkan ampunan dari Allah dan juga ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang palsu. Jamaah rahimakumullah, itu namanya at-takatsur. Makanya ingat-ingat 4 hal kemarin ya. Kenikmatan dunia yang paling nikmat itu ada 4 ya. Jangan lupa itu bagi seorang mukmin. Masih ingat yang pertama? Mencintai Allah. Mahabbatullah. Yang pertama adalah mahabbatullah, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan dunia yang paling nikmat. Yang kedua, wal unusu bihi, merasa senang yang diatur oleh Allah, merasa senang. Amina wa ata'na. Seperti orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk thalabul ilmi seperti ini ya. Maka harus bersabar.
Ini merupakan kenikmatan dunia yang paling nikmat. Karena diatur oleh Allah SWT, diberikan jalan untuk thalabul ilmi. Sampai seorang pujangga mengatakan, kalau kamu tidak sabar dengan ujian belajar, ya, maka terimalah pahitnya kebenaran. Sabar, dinikmati. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, wal unusu bihi wasyauqu ila liqa'ihi. Kenikmatan dunia yang paling nikmat, kata para ahli hikmah, ahli ilmu, adalah rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan diri dengan amal saleh, dan kita tanam dalam diri kita, mungkin ini salat saya yang terakhir, sehingga kita sempurna dalam memenuhi panggilan salat. Mungkin ketika saya berbisnis, inilah berbisnis saya yang terakhir. Mungkin ketika safar saya ini adalah safar yang terakhir. Kenapa? Dia jadikan bisnisnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dalam safarnya menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rindu ingin bertemu dengan Allah. Semuanya dijadikan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kejadian baru-baru ini ya, Sriwijaya dari Jakarta berangkat ke Palembang, Pontianak. Itu seorang pilotnya, dia orang yang baik. Pilotnya seorang yang baik. Dia tidak mau terbang dari dulu kalau hari Jumat, karena Jumat adalah hari raya saya, tidak bisa diganggu. Kemudian kata tetangganya, dia kalau ada masjid dia sumbang, ada madrasah dia sumbang, dan orang-orang yang tidak mampu sekitarnya dia sumbang. Orang baik sekali. Kalau sudah sampai di bandara dengar adzan, yang lain jalan, biasa dia lari, segera cari masjid atau mushola di bandara. Masya Allah. Namanya siapa? Pak Afwan. Banyak memaafkan orang. Dan memang sesuai dengan namanya. Katanya orangnya sangat lembut sekali. Padahal jadi pilot itu ujiannya luar biasa. Sudah menjadi cerita umum bagaimana bersentuhan banyak dengan para pramugari. Susah sekali ingin menemukan pandangan. Tapi ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau tidak tilawah, dia sedekah, itu kehidupannya. Pak Afwan. Itu kan kenikmatan dunia yang paling nikmat. Sampai dia katakan, setinggi apapun aku terbang, itu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan kalau saya meninggalkan sholat. Karena dia memahami kalau al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara keislaman seseorang dengan kekafiran itu dibatasi dengan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, dia bisa menjadi statusnya kafir. Kemudian kenikmatan dunia yang paling nikmat yang keempat adalah watana'um bi dzikrihi wa ta'atihi. Merasa lezat, merasa nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lezat, nikmat, tahajud nikmat, salat tepat waktu nikmat, lezat, enak, Masya Allah. Dapat istri yang salihah, lezat, enak, punya anak yang salih, enak, lezat. Meskipun makan dengan ubi kayu, nikmat, lezat. Tahu ubi kayu? Galitot, digali, dibetot. Namanya ubi kayu. Sambut. Tapi halal, nikmat. Jamaah rahimakumullah. Mari kita lihat di dalam surat Al-Hijr ayat yang ketiga. Surat Al-Hijr surat berapa? 16. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Biarkanlah mereka orang kafir itu ya'kulu, mereka makan, wa yatamatta'u, dan mereka bersenang-senang. Wa yulhihimul amalu, dan angan-angannya melalaikan diri mereka. Biarkan saja, karena memang orang kafir itu surganya di mana? Di dunia. Surganya di dunia.
Fasaufa ya'lamun, nanti suatu saat mereka akan mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu, surat yang selanjutnya Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan diri kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika, maka siapa saja yang melakukan hal demikian, hartanya dan anak-anaknya melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, fasaufa faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Jamaah rahimakumullah, mata ini bisa menjadi berubah dari putih jadi merah kalau sudah melihat tumpukan uang dunia. Kadang bisa menjadi pelo. Saya sering mengatakan madrasah itu bisa menjadi madu rasa, saking halusnya dunia itu. Makanya orang yang terbesar dosanya dan orang yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka sebelum ahlu syirik itu orang-orang yang menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit, dibeli agamanya, ilmu agamanya dibeli dengan serpihan dunia. Meminta fatwa sekarang saja ini lagi dipaksa MUI supaya mengeluarkan fatwa, ya, fatwa dipaksa tentang halalnya dan bolehnya vaksin, paksa. Hingga nanti lihat saja bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan aja dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak begitu saja melahirkan sebuah fatwa, karena khawatir dosanya yang sangat besar. Nabi katakan orang yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka sebelum syirik itu adalah mereka yang menjual ayat Allah dengan harga yang sedikit. Bahasa lainnya siapa? Para ustadz, para kiai, para ajengan yang menjual dengan harga yang sangat murah. Jamaah rahimakumullah, makanya rentan sekali sampai Nabi mengatakan innallaha la yanzil, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu hilang begitu saja dari otak manusia, tidak. Akan tetapi yaqbidul ilma biqadbil ulama. Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta lam yabqa alimun, sampai tidak tersisa lagi orang yang berilmu, orang yang alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, akhirnya manusia itu, masyarakat itu, rakyat itu mengangkat para tokoh-tokoh yang juhal, yang bodoh. Fasuilu, mereka ditanya, fa'aftau, kemudian mereka berfatwa. Dikatakan bodoh itu, ya, dikatakan bodoh itu bukan berarti dia tidak terpelajar, tidak. Termasuk orang yang tahu Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dia menjual dengan harga yang sangat-sangat murah. Dia jual surganya demi mendapatkan nerakanya. Fatwa dia. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka mereka berfatwa tidak jujur karena tidak mendasarkan kepada disiplin ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya sesat dan menyesat. Kalau mungkin hanya sesat saja tidak apa-apa bagi dirinya. Tapi yang kedua ini bahaya. Wa adallu, menyesatkan banyak orang. Sampai Nabi katakan ghairud dajjal akhwafu ala ummati minad dajjal al-a'immah al-mudillun. Ada hadis riwayat Imam Ahmad hadis sahih. Ghairud dajjal kata wisuhu dikonfirm. Padahal sudah bagus tulisannya dan besar. Masa ketika kelihatan? Kelihatan tak? Ghairud dajjal akhwafu ala ummati minad dajjal.
Ghairud Dajjal, ada selain Dajjal, kata Nabi. Akhwafu yang sangat aku takutkan ala ummati, menimpa kepada umatku. Ada selain Dajjal yang aku takutkan menimpa kepada umatku, melebihi takutnya aku dari Dajjal. Bahasanya sampai begitu Nabi, tapi besarnya dosa ini. Selain Dajjal ada yang sangat aku takutkan menimpa umatku daripada Dajjal. Apa itu? Al-A'immah al-Mudillun, yaitu para tokoh-tokoh yang menyesatkan. Kenapa bisa menyesatkan? Tadi karena terlalaikan mau dibayar oleh yang namanya dunia, ya, oleh yang namanya dunia. Masa ada ustadz dengan kayak tukang sound system Asia, gara-gara sound system kok marah. Terus ada ustadz lagi yang ceramah lari-lari ke atas mimbar-mimbarnya. Kalau di sana kejadiannya di Balikpapan, mimbarnya kan ke atas ada tangganya besar, loncat-loncat ke atas. Bayarnya lumayan tuh, 65 juta 1 jam. Tapi ya begitu, isinya Masya Allah, ngeri. Nasallallahu alaihi. Setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, ya. Kalau seorang ustaz ya diujinya seperti itu. Nanti seorang bisnis diujinya nanti dengan komoditinya, ya. Seorang guru juga akan diuji dengan pekerjaan. Semuanya akan diuji sesuai dengan aktivitas atau pekerjaan. Baik, jamaah rahimakumullah. Mari kita masuk kepada ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Mengumpul-ngumpulkan harta akan melalaikan diri kalian sampai lupa dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian bertemu dengan yang namanya maqabir. Maqabir ini diambil dari kata makbarah. Dalam bahasa Arab jamak taksir. Jamak itu bentuk plural itu ada istilahnya jamak mudzakkar salim, ada jamak taksir. Nah, di situ ada istilah maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir diambil dari bentuk tunggalnya adalah makbarah. Makbaratul maqabir. Makbarah kuburan. Maqabir banyak kuburan. Karena zurtum kalian lebih dari 3 orang sehingga menyebutkannya juga kuburan-kuburan. Maqabir. Sebagaimana istilah masjid, ya. Masjid, masjid. Madrasah, madaris. Madrasah. Madrasah itu sudah bahasa Arab diadopsi jadi sudah bahasa Indonesia. Madrasah itu tempat belajar, satu tempat belajar. Jamaknya bentuk pluralnya adalah madaris. Makbarah adalah tempat pertama kali atau awal terjadinya hari kiamat, atau istilah lain babun, satu pintu min abwabil akhirah, satu pintu dari pintu-pintu akhirat disebut dengan makbarah. Jadi kalau kita sudah dipisahkan ruh kita dari jasad kita,
Kemudian kita meninggal, pertama kali kita masuk ke dalam kuburan, itulah yang disebut dengan babun min abwabil akhirat. Satu pintu dari pintu-pintu akhirat. Jadi akhirat itu panjang, ya. Makanya disebut safarun ba'id, bahwa akhirat itu adalah perjalanan yang sangat panjang, safar yang sangat jauh. Kalau di dunia lahir kemudian hidup 50-60 tahun, paling lama mungkin 100 tahun, tapi kan sebentar dan mengalami namanya kematian. Setelah itu panjang perjalanan, safarun ba'id, perjalanan safar yang sangat panjang. Dihitung dari kapan? Dari sejak dulu dipisahkan dari jasad, masuk ke dalam kuburan akbar. Ya. Kemudian di kuburan ini ada istilah nanti lahdu, liang lahat, ada istilah barzah. Barzah. Ada lahat, ada barzah. Coba dilihat barzah di dalam Al-Quran. Kita buka di dalam surat 23, surat apa? Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun. Ayat yang 99 sampai ayat yang ke-100. Ini bercerita tentang orang-orang kafir. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka apa yang datang, al-mautu, kematian. Sudah di alam barzakh. Qala, berkatalah dia si kafir ini, Rabbi wahai Rabbku, menjerit di dalam kuburan. Rabbi wahai Rabbku, irji'uni, kembalikanlah aku ya Rabb ke dunia. La'alli a'malu shalihan fi ma taraktu, agar aku banyak beramal soleh yang dulu banyak aku tinggalkan. Tidak menyebutkan di situ, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia agar aku banyak berbisnis. Tidak. Ya. Kembalikanlah aku ke dunia agar aku banyak beramal soleh. Karena dalam hadis tadi, dalam mukadimah, bahwa 3 ini akan menyertai mayit, yang 2 kembali, yang 1 menetap bersama mayit. Keluarganya dan hartanya kembali. Ya, sedangkan amal solehnya itulah yang akan dia bawa, menyertai si mayit. La'alli amalu sholihan fi ma taraktu, agar aku beramal soleh yang dulu banyak aku tinggalkan. Kalla, dijawab oleh Allah. Kalla, sama sekali tidak bisa. Kalau la itu tidak, tapi suatu saat bisa. Tapi kalau ada kafnya, kalla, sesuatu yang mustahil bisa. Tidak mungkin, nonsen, nggak bisa. Orang sudah mati, dikubur, kemudian hidup lagi, nggak bisa. Kalimat ya Allah kembalikan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku banyak melakukan amal soleh yang dulu banyak aku tinggalkan. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu merupakan kalimat, kata-kata yang dia ucapkan karena saking dahsyatnya siksaan di alam barzakh. Setelah itu disebutkan istilah barzahnya, wa min waraihim, sedangkan di sekeliling mereka barzakhun, ada dinding kuburan, dinding tanah yang menghimpit dirinya, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Ya. Hartanya nggak terbawa, balik lagi dengan keluarganya. Bahkan nanti dibagi-bagi menjadi harta warisan. Kadang itu menjadi percekcokan sampai pada tingkat bunuh-membunuh antar anak satu dengan yang lainnya. Kalau anaknya tidak diberi warisan berupa ilmu agama, sampai saling bunuh-bunuhan itu biasa. Bahkan minimal bengkak, tahu bengkak, ya. Dengan keluarga itu renggang, gara-gara masalah. Makanya berilah warisan anak itu ilmu agama yang cukup, sehingga ketika kita tinggalkan, seberapapun harta yang kita tinggalkan,
itu bisa dibagi dengan penuh keimanan, dengan ilmu, sehingga tidak menjadi percekcokan adab, ya, ujian, akan tapi menjadi keberkahan dalam kehidupan. Sebagaimana pernah Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sepertiga hartaku akan aku sedekahkan." Kemudian kata Nabi, "Ats-tsulus kasir." Sepertiga itu sudah cukup. Ketika Sa'ad meminta lagi kepada Nabi, "Bagaimana wahai Rasulullah kalau 2/3 saja saya sedekahkan gitu ya. Saya wakafkan, saya sedekahkan." Kata Nabi, "Ats-tsulus katsir." Sudah sepertiganya itu sudah cukup. Kenapa? Kata Nabi, "Kamu meninggalkan keluarga dalam keadaan memiliki warisan yang lebih, itu jauh lebih baik daripada dia meminta." Kenapa Nabi mengatakan demikian? Nabi mengatakan demikian ini jauh lebih mulia anak itu mendapatkan warisan dari orang tuanya sehingga dia bisa memberi kepada orang lain, bukan meminta-minta. Yang kedua, Nabi tahu kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang yang sudah memberikan warisan yang jauh lebih dari 2/3 tadi kepada keluarganya. Berupa apa? Ilmu. Jamaah rahimakumullah, di situ disebutkan barzakh, dinding yang sangat kokoh yang akan menghimpit. Hatta zurtumul maqabir. Salah satu di antara ujian bagi seorang mukmin ada keimanan, mengimani sesuatu yang gaib. Istilah gaib bukan perkara tidak ada, cuma tidak bisa diindra sementara. Makanya salah satu di antara sifat orang yang bertakwa pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5, di situ disebutkan alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada kalimat Alkitab Al-Qur'an itu hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama kali prinsip dasar. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu punya sifat yang pertama kali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani malaikat, mengimani adanya akhirat, mengimani adanya azab kubur, nikmat kubur, mengimani adanya kematian, mengimani adanya surga dan neraka. Itulah yang disebut dengan yu'minuna bil ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Istilah ghaib ini bukan tidak ada, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat, atau belum dilalui dalam kehidupan. Itu namanya ghaib. Pernah suatu ketika ada orang Prancis, ya, perempuannya ini seorang muslimah, dia punya calon laki-laki, laki-lakinya calon suaminya ini dia orang Prancis Protestan. Kemudian dia ini cintanya luar biasa karena perempuannya juga cantik sekali. Katanya orang Suriah. Suriah kan perpaduan antara Arab, Eropa ya. Jadi lambung kaset nggak tanggung-tanggung, kalau gelis juga luar biasa ya gelisnya. Kalau saya mungkin dengan Pak Dimas ini duduk bersama sekarang, beliau lebih ganteng daripada saya, jauh lah. Tapi kalau bareng-bareng ke Suriah, kita jadi sama wajahnya. Coba, ya, orang sana luar biasa. Allah ciptakan kan sesuai dengan kastanya, karena yang sekarang ada di sana itu keturunan darah dari para nabi ulul azmi, para rasul ulul azmi. Jadi sekarang kalau lihat orang-orang Suriah, Kurdistan, Palestina, Yordania, Lebanon, yuk karaset, yuk komo, ya para rasul ulul azminya, gitu ya. Apakah kita pernah menemukan dalam Al-Quran bahwasanya misalkan Nabi Yusuf itu lahir di Soreang? Nggak ada kan? Makanya jangan tersinggung kalau wajah kita kalau umroh itu dibandingkan dengan mereka jauh ya, jauh. Terima saja. Ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Yu'minuna bil ghaib. Beriman kepada hal yang gaib.
Yang gaib ini sesuatu yang bisa diindra, tapi belum. Sesuatu yang tidak bisa diindra, dilihat. Tadi yang saya sebutkan satu Allah Subhanahu Wa Taala jelas ya. Kemudian yang kedua malaikat jelas. Tapi malaikat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dengan kuasanya itu bisa memperlihatkan tubuh aslinya, sebagaimana pernah kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga pernah dalam hadis Arba'in An-Nawawi nomor yang kedua yang disebut dengan hadis Jibril datang kepada Rasulullah SAW, yang di situ ada para sahabat termasuk Umar, kemudian bertanya tentang apa itu Islam, ya, apa itu iman, apa itu ihsan, dan bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Itu menjelma seperti manusia, bisa atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk yang akan kita bahas ada yang namanya makbarah, disebut dengan satu pintu dari pintu-pintu akhirat, itu bagiannya gaib. Saya mau cerita tentang tadi ya, perempuan tadi. Dia bilang begini, aku cinta kepadamu, boleh saya menikah dengan kamu? Kata si perempuan itu, nggak bisa, saya muslimah, kamu kafir, kecuali kamu harus beriman dulu kepada Tuhan saya. Akhirnya si laki-lakinya orang Prancis itu, bagaimana saya beriman kepada Tuhan kamu? Tuhan kamu kan katanya gaib, nggak bisa dilihat, jadi saya nggak bisa percaya kecuali kalau memperlihatkan sesuatu wajahnya, baru saya bisa beriman. Kemudian si perempuan itu cerdas, orang ini nggak bisa dikasih dalil, nggak bisa menerima. Akhirnya dikasih satu pertanyaan, kenapa kamu mau menikah dengan saya? Karena ada cinta. Saya nggak menikah dengan kamu sampai kamu memperlihatkan wajah cinta tuh kayak begitu. Akhirnya dia baru punya kesimpulan, oh, cinta ini bisa dirasa tapi tidak bisa dilihat. Tapi ada begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan saya. Jangan bertanya tentang Tuhan dulu, kata dia. Lihat saja karya-karyanya, maha karyanya. Ada matahari, bulan, teratur dengan baik. Lahir almanah, kemudian lahir Masehi, hitungan Hijriah, ada Masehi. Itu semuanya makhluk-makhluk besarnya. Jadi lihat itu aja. Baru dia kemudian mengucapkan beberapa syahadat dan dia masuk Islam. Itu diceritakan oleh Ustaz Muhammad Kutub ya, dalam bukunya tentang tauhid. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW sering menyebutkan dalam persoalan akhirat. Karena bahwa ini bagi satu pintu dari pintu akhirat, Nabi sering menyebutkan tentang istilah akhirat dan dikaitkan dengan hal itu. Contoh dalam 3 hadis yang antum juga hafal, saya berusaha. Satu hadis ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah, yu'minu billah. Setelah itu disebutkan apa? Wal yaumil akhir. Menjadi sebuah pengikat syarat. Siapa yang merasa dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Yang kedua, disebutkan lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Yang ketiga diulang lagi, padahal bisa secara ukuran bahasa Arab bisa begini langsung, tidak perlu diulang lagi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu falyakul khairan aw liyasmut. Bisa mewakili imannya di poin pertama. Akan tetapi Nabi mengulang. Ini persoalan prinsip yang paling mendasar, ya. Bahkan jamaah rahimakumullah, orang kalau hilang saja dari rukun iman ada berapa? Hati, karena ada yang ngaji rajin ibu-ibu, ya. Bu, pas kami ngawas teh aktos 5 tahun kami ngawas. Ayo rukun Islam aya sabariji. Oh, pati itunya cenah. Rukun iman aya sabariji. Pakomo eta. 7 sabaraha. Rukun iman itu ada 6. Coba, tadi 1 ada
kurang tesnya. Betul. Jadi serius ngajinya udah berapa lama sudah. Nah, di situ pada poin yang kelima ada iman kepada hari akhir. Satu saja hilang, ya. Ustaz, pokoknya saya beriman kepada Allah, oke, kepada malaikatnya saya yakin, itu hal yang baik semuanya. Kepada kitab-kitabnya saya meyakini seluruh kitab-kitab. Kemudian para rasulnya saya beriman kepada semuanya. Tapi yang kelima saya agak berat katanya. Udahlah, langsung saja saya mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk. Tapi yang kelima saya agak berat karena belum pernah saya lihat seperti apa yang namanya akhirat. Maka dia meskipun rajin sholat, zakat dan sebagainya, tercoret keimanan, tidak diterima di Islam. Ini prinsip yang paling mendasar. Dan lengkapnya jemaah Allah, iman kepada hari akhir itu pertama kali harus mengimani adanya yang namanya kematian. Ya, kematian. Karena ini merupakan pintu pertama dari pintu akhirat. Satu gerbang dari gerbang-gerbang akhirat. Mari kita sedikit pertajam tentang kematian.